Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novian Halawa. Di sini saya akan membahas materi tentang riset mastery. Nah, apa sih itu riset mastery? Jadi riset mastery itu adalah proses mempelajari dan memahami suatu produk atau topik secara mendalam agar menguasai seluruh informasi penting tentangnya. Nah, tujuannya yaitu untuk memahami produk dengan baik sehingga dapat menjelaskan manfaat, menjawab pertanyaan pelanggan, dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Baik, sekarang kita mulai dari Shopee. Yang pertama kita buka aplikasi Shopee-nya. Di sini saya pakai yang di website. Ini saya buka melalui Ads. Kita klik dan kita tinggal ketik saja Shopee. Nah, di sini akan muncul Shopee-nya. Kita langsung klik aja. Nah, setelah masuk di sini, kita ketik contoh produk yang ingin kita riset, misalnya botol minum. Di sini terdapat kolom pencarian, kita klik, kita tulis botol minum, terus kita pencet. Nah, setelah hasil pencariannya muncul, kita ubah filternya menjadi yang terlaris. Tujuan kita milih filternya menjadi terlaris biar produk yang penjualan tertinggi tampil di bagian atas. Kita klik. Nah, setelah kita klik, produk terlarisnya ada di sini. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa hal penting. Pertama, jumlah produk yang sudah terjual. Nah, di sini produk yang sudah terjualnya ada 485,1 ribu. Sorry. Di sini bisa kita lihat penjualannya udah 10.000 plus. Nah, semakin banyak angka penjualannya berarti produk yang ini memiliki permintaan yang tinggi. Kedua, kita lihat rating produknya. Lihat rating produknya di sini, yang gambar bintang. Nah, produk dengan rating tinggi biasanya memiliki kualitas yang baik atau pelayanan yang memuaskan. Nah, ketiga, kita coba lihat di kolom ulasan atau review dari pembeli. Sini kita bisa melihat dengan memencet brand ini. Nah, di sini yang gambar bintangnya ada tulisan penilaian. Kita tinggal klik aja. Dan sini akan muncul ulasan yang sudah pernah membeli produk ini. Nah, setelah itu kita lihat kolom ulasannya. Kita mengasih bintang 5 ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa mengetahui apa yang disuka dan apa yang dikeluhkan pelanggan. Informasi ini sangat berguna agar nanti kita bisa menawarkan produk atau pelayanan yang baik kepada customer. Nah, terakhir kita coba bandingkan dari harga beberapa toko. Kita kembali ke menu pencarian yang tadi. Nah, di sini ada beberapa harga yang berbeda dengan toko yang lain. Kita jangan hanya melihat harga termurah, tetapi lihat juga jumlah penjualan dan kualitas toko. Dengan cara ini kita bisa menentukan harga jual yang lebih kompetitif. Nah, selanjutnya kita coba pindah ke Tokopedia. Kalau kita menggunakan website, kita tinggal buka tab baru. Setelah itu kita ketik Tokopedia. Kita klik.
Nah, di sini caranya hampir sama teman-teman. Kita cari produk yang ingin dianalisis, kemudian buka beberapa toko dengan penjualan yang tinggi. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah jual judul produk. Coba kita lihat satu produk, misalnya botol minum lagi ya teman-teman. Nah, setelah muncul hasil pencariannya, kita coba pencet. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah judul produknya. Kita perhatikan kata-kata yang sering digunakan oleh banyak penjual. Biasanya mereka menambahkan kata yang memang sering dicari oleh calon pembeli agar produk lebih mudah ditemukan. Kemudian, kita coba lihat foto produknya. Apakah menggunakan latar putih, foto lifestyle, atau menampilkan manfaat produk. Catat gaya foto yang terlihat menarik dan profesional. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, kita bandingkan harga serta deskripsi produknya. Nah, kita coba balik lagi. Sini kita bandingkan harganya dan deskripsi produknya. Dari sini kita mengetahui bagaimana kompetitor menjelaskan produknya kepada calon pembeli. Jangan meniru mentah-mentah, jadikan hasil riset ini sebagai inspirasi membuat produk dan promosi yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi Lazada. Kita buka tab lagi, kita ketik Lazada. Di sini saya sudah punya akun terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan website itu tinggal login aja. Nah, Lazada sangat cocok untuk melihat strategi promosi yang digunakan oleh para penjual. Kita bisa mencari produk yang sama seperti sebelumnya. Misalnya kita cari tumbler. Nah, kita perhatikan apakah kita coba pencet satu produk. Nah, sini kita lihat apakah toko memberikan diskon, voucher gratis ongkir, cashback, atau promo bundling seperti beli 2 gratis 1. Nah, di sini kita bisa lihat. Sini dia memberikan voucher, sale, ya teman-teman, dan pengembalian barangnya juga gratis. Kalau memang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa kembalikan dengan ongkir yang gratis. Nah, selain itu, kita lihat apakah produk ini sering masuk flash sale. Nah, di sini kita bisa tahu kalau dia sering masuk flash sale ya teman-teman. Di sini aja karena ada event 7 bulan 7 dia masuk flash sale. Produk yang sering dipromosikan misalnya memiliki peluang penjualan yang cukup tinggi. Jadi dari Lazada kita belajar bahwa bukan hanya produk yang penting, tetapi juga bagaimana cara menawarkan produk tersebut agar pembeli merasa mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang kita pindah ke Google. Kita buka tab lagi teman-teman. Kita search Google. Google ini dapat membantu kita mengetahui apa yang sedang dicari oleh masyarakat. Misalnya kita mengetik sepatu lari terbaik. Sepatu lari terbaik. Nah, kita enter.
Nah, kita perhatikan hasil pencariannya yang muncul. Biasanya Google akan menampilkan pertanyaan yang sering diajukan, artikel, rekomendasi, serta kata kunci yang berkaitan dengan pencarian tersebut. Kita coba scroll ke bagian bawahnya halaman. Kita coba lihat beberapa kita scroll ke bagian bawah ini, halaman, dan lihat pencarian terkait. Nah, di sini kita bisa catat beberapa kata yang sering muncul karena itu bisa menjadi ide judul konten, judul produk, atau bahkan ide video kita. Jadi yang di sini teman-teman, di sini ada satu pertanyaan atau pernyataan yang sering dicari oleh calon customer. Nah, dengan Google kita tidak perlu menebak kebutuhan pasar, kita menggunakan data pencarian untuk mengetahui apa yang sedang diminati. Saya akan membahas tentang Reels Mastery Instagram. Pertama buka aplikasi Instagram, saya sedang membukanya, saya memakai yang di website ya teman-teman. Kemudian klik ikon kaca pembesar atau search yang berada di bagian kiri saya ini. Kita klik. Nah, di sini terdapat kolom pencarian yang bisa digunakan untuk mencari akun, topik, hashtag, maupun konten yang sedang populer. Nah, sekarang kita melakukan riset ide konten. Pada kolom pencarian, saya akan mengetik kata kunci digital marketing. Digital marketing. Nah, setelah muncul hasil pencarian, pilih tab account. Nah, untuk melihat akun-akun yang membahas bisnis digital marketing nih. Ini udah muncul ya teman-teman, bisa dilihat ada beberapa akun yang membahas tentang bisnis digital marketing. Kita coba perhatikan jumlah followers, jenis konten yang dibuat, dan postingan yang mendapatkan banyak like atau komentar. Di sini kita bisa mengetahui konten seperti apa yang diminati oleh audiens. Nah, selanjutnya kita riset konten viral, teman-teman. Kita klik salah satu akun yang sudah muncul di sini. Coba klik yang ini. Nah, kemudian lihat postingan yang memiliki jumlah tayangan atau interaksi paling tinggi. Kita lihat ya teman-teman. Ini 16K. Nah, yang ini. Ini 16.000 orang yang telah menonton ini teman-teman. Ini bisa kita jadikan contoh. Nah, kita perhatikan judul kontennya. Nah, desain postingannya juga sungguh menarik teman-teman. Cara penyampaian informasinya dan topik yang mereka bahas. Nah, dengan kita melihat isi dari kontennya yang banyak ini, yang banyak viewersnya, jadi kita bisa mencatat ide-ide menarik yang dapat dijadikan inspirasi untuk membuat konten sendiri nih. Nah, sekarang kita coba riset hashtag teman-teman. Riset hashtag, kita kembali ke menu pencarian. Sekarang kita ketik hashtag digital marketing. Digital marketing. Digital marketing. Ini nggak ada spasinya teman-teman, maaf. Nah, pilih hashtag tersebut dan lihat jumlah postingannya. Nah, ini paling tertinggi ya teman-teman, sudah 48,4 miliar post menggunakan hashtag ini. Kemudian, kita coba klik. Nah, kita perhatikan postingan yang berada pada bagian top post.
karena biasanya merupakan konten yang memiliki performa terbaik. Misalnya ini teman-teman, ini yang paling berada di urutan pertama. Dari sini kita dapat mengetahui jenis konten yang sedang banyak diminati oleh pengguna Instagram. Nah, sekarang kita riset melalui Reels. Selanjutnya buka menu Reels. Menu Reels di sini teman-teman. Scroll beberapa video dan perhatikan konten yang sering muncul. Nah, di sini saya coba scroll beberapa hal. Di sini ada kata-kata. Di sini juga. Nah, ini juga teman-teman. Nah, lihat cara kreator membuka video pengguna musik, teks pada layar, serta cara menyampaikan informasi. Konten yang sering muncul biasanya menunjukkan topik yang sedang diminati oleh algoritma Instagram. Nah, sekarang kita dapat mencatat hasil risetnya teman-teman. Setelah melakukan riset, catat beberapa informasi penting seperti topik yang sering muncul, konten dengan interaksi tinggi, hashtag yang populer, seperti yang tadi di digital marketing itu udah lebih dari 48 miliar yang pakai teman-teman, itu udah masuk populer, gaya penyampaian kontennya, ide kontennya yang bisa dibuat. Dengan mencatat hasil riset, kita dapat membuat strategi konten yang lebih terarah. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari praktik langsung di Instagram ini, kita dapat mengetahui bahwa riset sangat membantu dalam menemukan ide konten, memahami kebutuhan audiens, dan mengetahui kebutuhan yang sedang tren, yang sedang berkembang. Semakin sering melakukan riset, semakin mudah kita membuat konten yang menarik dan memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan engagement yang tinggi. Baik, sekian materi riset Instagram dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Di sini saya akan melakukan riset Facebook. Nah, pada praktik pertama, saya akan melakukan riset melalui grup Facebook. Nah, itu yang pertama, saya akan membuka menu grup. Menu grupnya ada di sebelah kiri teman-teman. Coba klik. Nah, lalu kita akan mencari grup yang sesuai dengan target pasar. Misalnya ini, OOTD hijab. Kita coba ketik teman-teman. Nah, dari grup ini kita dapat melihat pertanyaan, keluhan, kebutuhan yang sering banget dibahas oleh anggota grup ini. Data ini dapat digunakan sebagai ide konten maupun peluang bisnis. Seperti yang bisa kita lihat yang teman-teman ada rekomendasi dengan berbagai hal. Nah, setelah itu kita coba riset melalui kolom pencarian Facebook. Kita kembali ke halaman. Nah, selanjutnya saya menggunakan fitur pencarian Facebook teman-teman. Kita klik. Dengan mengetik kata kunci tertentu, kita dapat melihat topik yang sedang banyak dibicarakan penggunaan Facebook. Dari sini kita bisa mengetahui tren dan kebutuhan pasar saat ini. Misalnya kita ketik diet. Nah, setelah kita mengetik ini teman-teman, dia akan memunculkan otomatis kata kunci yang sering banget dicari oleh orang lain. Jadi dari sini kita bisa mengetahui apa yang sedang tren dan apa yang sedang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan riset melalui halaman Facebook. Di langkah pertamanya, kita cari halaman yang sesuai niche. Kita buka postingan yang banyak like-nya teman-teman. Kita coba cari. Nah, misalnya ini, salah satu postingan dari Kakak Haulin ini.
kita bisa lihat teman-teman yang menyukai postingannya cukup lumayan banyak. Nah, yang penting yang perlu kita perhatikan untuk kita amati jenis konten yang paling diminati ini seperti ini. Karena kita lagi jalan-jalan, kemana, naik apa. Nah, kita bisa berbagi dan itu bisa menjadi menarik perhatian orang lain. Pada praktik ketiga, saya melakukan riset melalui halaman Facebook ini. Saya melihat postingan yang memiliki interaksi tinggi untuk mengetahui jenis konten yang paling disukai audiens, sehingga informasi ini dapat menjadi referensi dalam membuat konten yang menarik. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, melalui grup pencarian dan halaman Facebook kita dapat mengetahui masalah yang sering dialami audiens, topik yang sedang tren, konten yang paling diminati, peluang ide. Baik, sekian materi riset dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.